Coba deh perhatikan di sekitar Anda. Sekarang ini, hewan peliharaan itu bukan lagi cuma penjaga rumah kan? Mereka udah jadi bagian dari keluarga. Nah, di balik tren yang kelihatannya sederhana ini, sebetulnya ada sebuah ledakan bisnis bernilai miliaran dolar di Indonesia. Yuk, dalam beberapa menit ke depan, kita akan bedah tuntas peluang raksasa ini dan gimana caranya Anda bisa jadi bagian dari gelombang besar ini. Oke, lihat gambar ini. Mungkin kelihatannya lucu ya, anjing sama kucing pakai jas. Tapi gambar ini tuh nunjukin sebuah tren yang sangat besar, namanya humanisasi hewan peliharaan. Artinya, kita memperlakukan mereka benar-benar kayak anggota keluarga. Dan inilah yang membuka pintu ke sebuah pasar yang sangat serius, profesional, dan pastinya sangat menguntungkan. Seberapa besar sih untungnya? Angka ini menjawab semuanya. 4,45 miliar dolar Amerika. Itu proyeksi nilai pasarnya di tahun 2032 nanti. Biar kebayang ya, angka ini tuh lebih gede dari PDB beberapa negara kecil loh. Jadi, iya, ini peluang yang benar-benar masif. Terus pertanyaannya, kok bisa sebesar itu? Apa sih yang jadi pemicu ledakan pasar hewan peliharaan di Indonesia? Nah, mari kita selami faktor-faktor pendorong utamanya. Lihat deh percepatannya yang luar biasa ini. Dari sekitar 2,5 miliar dolar di tahun 2025, pasar ini diprediksi bakal meroket hampir 2 kali lipat cuma dalam 7 tahun. Bahkan, coba bayangin, segmen makanan hewannya aja itu diprediksi bakal nyentuh 1,8 miliar dolar di tahun 2031. Pertumbuhannya ini benar-benar eksponensial. Dan ini bukan cuma tren sesaat ya. Angka-angka ini yang disebut CAGR menunjukkan kalau pertumbuhannya itu stabil dan kuat. Baik di perawatan, makanan, maupun aksesori, semuanya tumbuh sehat dan berkelanjutan. Ini sinyal kuat kalau kita lagi melihat sebuah pergeseran pasar jangka panjang. Jadi ada dua mesin utama di balik semua ini. Pertama, urbanisasi. Makin banyak orang pindah ke kota, tinggal di apartemen atau rumah yang lebih kecil, yang bikin adopsi kucing atau anjing kecil jadi pilihan yang pas sebagai teman. Kedua, yaitu tadi, humanisasi. Kita sekarang rela keluar uang lebih banyak buat mastiin anggota keluarga berbulu kita ini dapat yang terbaik. Dari makanan premium sampai mainan paling baru. Dan pusat dari semua ini, tentu saja Jakarta. Sebagai jantung ekonomi Indonesia dan salah satu kota dengan pertumbuhan paling cepat di dunia, Jakarta adalah tempat bertemunya daya beli yang kuat dengan permintaan yang terus naik. Ini menciptakan ekosistem yang sempurna untuk industri hewan peliharaan. Oke, pasarnya jelas lagi panas-panasnya. Pertanyaan selanjutnya, gimana caranya kita bisa masuk dan ikut nyicipin kue besarnya ini? Nah, disinilah kita bicara soal gerbang utamanya, Jakarta Pet Expo. Penting banget nih buat dicatat. JP itu bukan sekadar pameran hewan lucu-lucuan buat umum. Ini adalah arena business to business atau B2B, tempat yang khusus dirancang buat mempertemukan para pemain industri yang serius. Disinilah kesepakatan-kesepakatan besar terjadi dan kemitraan strategis dibangun. Coba tandain kalender Anda, 25–28 November 2026. Suasananya itu selalu penuh energi, dipadati oleh para profesional yang serius mencari peluang bisnis dan inovasi terbaru di industri ini. Oke, jadi siapa aja sih orang-orang penting yang bakal Anda temui di sana? Yuk, kita lihat lebih dalam siapa saja para pemain kunci yang hadir di acara ini. Jadi, siapa yang bakal Anda temui? Sebagian besar, sekitar 36%, itu adalah pemilik pet shop dan klinik hewan. Ditambah lagi ada distributor dan importir. Mereka ini bisa dibilang adalah gerbang utama supaya produk Anda bisa tersebar ke seluruh penjuru Indonesia. Dan ini kuncinya, Anda nggak bakal buang-buang waktu. Hampir 36% dari mereka itu adalah pemilik bisnis langsung, ditambah lagi dengan para eksekutif Swiss-Suite. Artinya, Anda akan bicara langsung dengan orang yang punya wewenang buat ambil keputusan dan tanda tangan kontrak. Sangat efisien. Tapi, jangan cuma percaya kata-kata saya. Coba deh kita dengar langsung dari yang udah pernah datang sebagai pembeli. Benedictus, pemilik sebuah pet shop, bilang kalau acaranya dikurasi dengan sangat baik, jadi gampang banget buat nemuin merek yang pas sama kebutuhannya. Ini bukti nyata kan? Dan dari sisi peserta pameran, ceritanya sama positifnya. Mereka bilang berhasil ketemu banyak banget pemilik pet shop, mulai dari yang baru merintis sampai yang namanya udah besar. Dan semuanya menunjukkan minat serius sama produk mereka. Soalnya JPO itu sengaja banget dirancang buat bikin koneksi terjadi. Ada business matching lounge yang lebih terstruktur buat pertemuan yang sudah dijadwalkan, sampai interaksi spontan yang terjadi di lantai pameran. Seluruh ekosistem acara ini memang dibangun untuk memaksimalkan peluang networking Anda.
Oke, jadi kita tarik benang merahnya. Kalau Anda ikut sebagai peserta pameran di sini, apa sih untungnya buat bisnis Anda secara konkret? Sederhananya, ada 4 pilar kesuksesan yang bisa Anda dapatkan. 1. Akses pasar. Anda langsung ketemu target audiens yang paling relevan. 2. Platform terpadu. Anda bisa ketemu semua orang dalam rantai pasokan, dari dokter hewan sampai pemilik toko, semua di satu tempat. 3. Exposure ekstra. Manfaatkan jaringan pemasaran JPE yang luas buat naikin nama merek Anda. Dan yang paling penting, nomor 4, kembangkan bisnis Anda. Temukan klien dan mitra baru yang bisa bawa bisnis Anda ke level selanjutnya. Dan JPE ini bukan acara kaleng-kaleng loh. Kredibilitasnya diperkuat oleh dukungan dari para pemimpin industri, baik asosiasi lokal paling berpengaruh sampai mitra internasional. Ini tuh semacam stempel pengakuan kalau JPE memang jadi pusatnya industri hewan peliharaan di kawasan ini. Jadi, pasar hewan peliharaan di Indonesia sedang meroket. Peluangnya ada di depan mata, nyata, dan sangat besar. Pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah pasar ini akan tumbuh, tapi di mana posisi bisnis Anda saat ledakan ini mencapai puncaknya? Apakah Anda hanya akan jadi penonton atau menjadi bagian penting dari cerita sukses ini?